Halo semuanya, selamat sore. Gimana nih kabarnya di sore hari yang hujan-hujan mendung dingin gitu? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya di rumah. Nah, sebelum kita mulai nih live kita pada kali ini, kalian ajakin ya teman-teman kalian buat nonton live ini karena live kali ini tuh menarik banget. Selain kita mau ngebahas topik-topik menarik bersama narasumber terpercaya, kali ini kalau misalnya kalian nonton bakalan ada giveaway juga. Jadi jangan lupa kabarin semua teman-temannya kayak nonton ya live di Halodoc. Oke? Ditunggu ya teman-teman. Gimana nih? Kalian udah mulai pada kerja ke kantor atau sekolah offline atau masih pada online nih? Boleh dijawab ya di kolom komentar di bawah. Sepertinya udah pada offline ya. Dilihat dari jalanan yang udah cukup macet, terus transportasi umum juga udah mulai rame. Aku mau bilang kalian semua harus semangat. Yang penting jaga kesehatan walaupun udah mulai berkegiatan secara offline lagi. Oke, nah udah bisa dilihat tuh ya, udah ada pin komen yang nyebutin tema kita pada hari ini. Nah, kalian pasti udah kepo banget kan? Kita tunggu narasumbernya untuk masuk dulu ya. Halo dok, selamat sore. Halo Mas Hasan, Halo, aku selamat tadi sore. habis nyapa teman-teman di rumah nih. Oke, aku mau nyapa Iya, lagi ya barengan sama dokter. Halo, iya, selamat sore semuanya. Selamat datang di Halodoc Talk Live bersama aku oke. Ashar, di mana selama 30 sampai 45 menit ke depan kita akan ngebahas topik-topik yang menarik seputar kesehatan. Nah, pada Iya, kali ini Halodoc Talks ini kita spesial banget nih dok, karena kita akan mengadakan Halodoc Talks live bersama Wings Group Indonesia. Nah, iya. pada Halodoc Talk bersama Wings Group Indonesia kali ini, aku akan sendiri teman-teman. Aku udah ditemenin sama Dokter Wispici Yosua Samin, spesialis anak dari Halodoc. Apa kabar dokter? Halo Mas Asraf, sehat? Halo. Mas Asraf Yunus, kabarnya juga baik ya? Iya. Iya. Dokter, kegiatannya belakangan ini gimana dok? Udah mulai offline kah atau masih konsultasi-konsultasi online aja kah? Oke, jadi sebenarnya sih untuk konsultasi offline-nya kita udah mulai cukup banyak juga ya sebenarnya. Terus juga kita ngelihat sih dari kasus yang udah mulai turun, kasus-kasus lain selain Hmm? COVID juga udah mulai banyak nih. Jadi misalnya orang tua juga udah mulai berani kan bawa anak-anaknya ke periksa ke dokter, kemudian Hmm. vaksinasi juga yang darinya mereka mungkin awalnya di layanan private, kemudian sekarang Hmm? mulai tuh mulai balik ke rumah sakit Hmm. gitu. Jadi berarti rumah sakit tuh belakangan ini udah mulai penuh lagi ya dok ya sama orang-orang yang udah Udah mulai mulai iya, konsultasi lagi ya? iya udah Wah, mulai cukup rame. Tapi layanan oke. konsultasi daring ya Hmm? tetap tinggi demand-nya ya Hmm, karena hmm, hmm, tentu hmm. saja kan dengan adanya konsultasi daring itu pasien-pasien dari yang luar kota yang mungkin keterbatasan vaskes, mereka juga tetap Hmm? bisa menjangkau layanan kita di sini gitu. Oke, ya mudah-mudahan dokter Wispici sehat terus ya dok karena udah mulai offline lagi Iya, nih melayani iya, pasien-pasien secara offline lagi. Nah iya, dok, iya. ngomong-ngomong udah balik ke offline lagi nih dok, Mm-mm. pada Halodoc Talk Live kali ini kita itu akan ngebahas seputar mempersiapkan kesehatan anak untuk kembali ke sekolah. Karena kan Oke, selain kerja udah mulai dari kantor, terus konsultasi dokter juga udah pada mulai berani ke rumah sakit. Nah, belakangan iya, ini pemerintah tuh juga udah melakukan ini dok, percobaan belajar itu kembali offline. Jadi yang tadinya online lewat Zoom itu udah mulai balik lagi ke sekolah dok. Jadi pada live iya. kali ini aku dan dokter Vici akan mengupas tuntas semua tentang bagaimana caranya mempersiapkan kesehatan anak untuk kembali ke sekolah. Nah, pada Iya, live kali ini nanti kita akan ada seksi Q&A seputar tema pembahasan kita ini. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar kesehatan anak, jangan lupa langsung tulis di komen bawah. Nanti pertanyaan yang terpilih akan dijawab langsung oleh Dokter Vici. Nah, tapi bukan cuma nanya aja nih. Pada kali ini, kalau untuk 6 penanya yang beruntung, nanti akan mendapatkan voucher Sodexo senilai 1 juta dan dan saldo digital senilai 200.000. Jadi jangan lupa tanya semua pertanyaan yang kalian ingin tanya ke Dokter Vici dan tonton live-nya sampai habis. Kali aja kalian adalah penanya yang beruntung untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, Dok,
back to the topic nih. Kita kan mau Iya, ngebahas tentang mempersiapkan kesehatan anak untuk kembali ke sekolah. Karena seperti tadi aku udah sebut, pemerintah tuh udah mulai mencoba nih dok untuk iya, memulai kembali tuh pembelajaran offline. Tapi nih dok, banyak banget orang tua itu yang khawatir dan takut nih dok, karena anaknya udah mau sekolah offline lagi. Kayak apakah protokol kesehatannya udah benar, apakah anak saya kesehatannya udah cukup prima untuk kembali offline. Bahkan yang bikin tambah takut nih dok, beberapa waktu lalu itu ada klaster COVID baru dok, yang asalnya dari percobaan PLT ini atau pembelajaran tatap iya. muka. Nah, makanya kali ini kita akan ngebahas nih dok, apa aja yang harus dipersiapkan oleh para orang tua di rumah untuk mempersiapkan anaknya kembali ke sekolah offline. Oke, Oke, kita langsung mulai aja diskusinya dok ya. Aku iya. ada pertanyaan nih dok. Kayak yang tadi Apa kita tuh? udah ngomongin juga, pembelajaran tatap muka kan udah dimulai nih dok untuk beberapa sekolah. Mm-mm. Menurut Mm-mm. dokter, gimana sih pengaruhnya percobaan pembelajaran tatap muka ini untuk kesehatan anak? Oke, Mas Asraf. Jadi kalau kita bicara kesehatan anak itu kan, anak itu juga bukan hanya sehat secara fisik aja ya, tapi dia juga harus sehat secara mentally juga, which is salah satu kebutuhan sosialnya yang salah satu yang didapat melalui bersekolah luring ya atau offline itu juga harus kita penuhi. Nah, selama 1,5 tahun ini memang kita sih seperti kayak melakukan pembelajaran daring yang terpaksa ya istilahnya. Terpaksa karena kondisi, jadi kita harus melakukan pembelajaran daring yang mungkin tidak ideal, ya mungkin Hmm. juga istilahnya secara kualitas pembelajaran juga tidak terlalu baik, tapi mau tidak mau harus dilakukan. Nah, sehingga menurut saya memang pada kondisi yang sudah mulai mereda, di mana kasusnya sudah mulai landai, itu pemerintah mungkin melakukan ancang-ancang. Satu tujuannya yang pertama memperbaiki kualitas pendidikan juga. Terus yang berikutnya juga saya rasa ada kepentingan bagaimana caranya mengembalikan pendidikan itu kembali ke konvensional. Karena pendidikan daring itu secara tidak langsung juga harganya lebih mahal ya pasti. Hmm. Benar, benar, Ya benar. price-nya lebih mahal, terus mungkin kita gurunya juga lebih terbatas yang bisa menggunakan teknologi. Jadi kembalikan seperti itu. Nah hanya memang jangan sampai maksud yang baik itu malah jadi backfire ya, atau Hmm. istilahnya bumerang gitu. Jadi buka Setuju, sekolah malah setuju. muncul klaster yang baru. Nah sehingga memang sebenarnya pada bulan Agustus 2021 kemarin dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kita sudah mengeluarkan istilahnya kita bilang anjuran lah istilahnya, suggestion Hmm. kita kepada pemerintah sebenarnya. Nah, tujuannya adalah biar nanti pembukaan sekolah ini tidak menjadi backfire. Nah, sebenarnya syarat-syaratnya sudah kita rekomendasikan dengan jelas di situ. Yang pertama adalah jumlah kasus COVID yang aktif, kemudian juga positivity rate itu harus di bawah 8% untuk daerah yang buka. Kemudian yang kedua, angka kematian anak tentu saja harus tidak terlalu tinggi. Nah, kalau kita tahu kan di nasional, angka kematian anak di Indonesia itu kurang lebih 0,5% tuh untuk COVID pada kelompok di bawah 5 tahun maupun 5-18 tahun. Nah, sehingga kalau misalnya memang memenuhi syarat utama yang dua itu, saya rasa sih boleh aja dicoba dengan PTM. Hmm. Nah, kemudian syarat yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah cakupan imunisasi. Nah, kita tahu kan di Indonesia, kita udah mulai tuh gencaran untuk vaksinasi anak yang di atas 12 tahun, dan PTM itu sebenarnya boleh dicoba pada daerah yang cakupan imunisasi anaknya udah lebih dari 80%. Terus yang berikutnya, syarat yang paling penting sebenarnya adalah guru sekolah dan semua pegawai sekolah termasuk cleaning service itu harus divaksin juga gitu. Nah kemudian syarat-syarat berikutnya mungkin lebih teknis ya, misalnya seperti anak sudah sadar tentang bagaimana menjalankan protokol kesehatan, kemudian tersedia fasilitas rumah sakit dan PCR di tempat PTM. Jadi misalnya kita buka sekolah nih di daerah terpencil misalnya, terus habis itu di sana tidak ada fasilitas PCR, harus tunggu 1 minggu, ya itu tidak bijak namanya. Jadi saya rasa sih anjuran-anjuran kita tentu saja untuk keamanan semuanya ya, untuk keamanan anak-anaknya, gurunya, dan juga tentu saja biar orang tuanya tidak terlalu overworried gitu. Oke, oke. Jadi memang sebenarnya pembelajaran tatap muka ini kalau dipikir-pikir butuh atau enggaknya untuk anak tuh sebenarnya butuh banget ya dok ya. Iya, Karena iya, memang karena memang ada beberapa hal tuh yang nggak bisa digantikan sama online ya dok ya. Termasuk salah satunya betul. adalah kegiatan belajar mengajar. Iya, Oke. bener banget. Dan yang terpenting dari dokter Vici adalah tadi bilang kalau misalnya mau pembelajaran tatap muka itu jangan sampai backfire ya dok ya.
Jangan Iya, jangan sampai sampai jadi bumerang buat kita tuh. jangan sampai kita udah maksain nih Iya. pengen anak-anak belajar Mm-mm. offline, ternyata malah ada klaster baru gitu ya dok ya. Mm-mm. Betul, betul banget sih. Heeh. Makanya aku mau langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok karena relate. Mm-mm. Nah, karena kita udah menyadari nih dok kalau misalnya pembelajaran offline itu memang dibutuhkan dan penting untuk anak, sebenarnya protokol kesehatan apa aja sih dok yang harus kita diterapkan jika nanti pembelajaran offline itu udah berjalan nih dok? Oke, jadi secara spesifik protokolnya sama sih. Ya tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan itu pasti. Ya itu gimana caranya kalau kita terapkan di sekolah? Ya mungkin ruangan sekolah yang tadinya misalnya diisi dengan 30 anak, ya harus diisi dengan kapasitas 50%. Hmm. Kemudian juga jelas anak-anak belajar juga harus memakai masker, guru yang mengajar juga harus memakai masker. Kemudian juga menghindari kerumunan, artinya mungkin pada saat anak bermain, misalnya pada saat jam istirahat, ya tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk berkerumun gitu ya. Hmm. Nah, kemudian juga yang berikutnya, ventilasi dan sirkulasi ruang kelas juga yang tadinya mungkin tertutup, yaitu harus dibuat terbuka. Nah, jadi penyesuaian-penyesuaian seperti itu untuk protokol kesehatan sih saya rasa untuk PTM seharusnya sudah dilakukan semua. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana kita menekankan ke anak itu sendiri bahwa ini penting banget loh, Dek, Hmm. misalnya untuk adik sekolah nanti harus pakai masker ya, nanti kalau misalnya jajan, maskernya yang dibuka gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah bisa diberikan pengertian ke seperti itu, saya rasa itu cukup aman sebenarnya kita untuk Hmm. melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk protokol kesehatannya saya rasa itu sih yang harus kita tetapkan, tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan juga ya. Anak-anak Hmm. kecil tuh kan habis main kadang suka lupa cuci tangan ya, Benar. langsung makan misalnya gitu. Atau bagi-bagi makanan. Nah, itu juga itu kita udah sempat bahas juga tuh Hmm. sebelumnya. Anak-anak sekolah kan kalau bekalnya tuh suka nyoba-nyobain, coba dong bekalnya. Itu malah bisa Iya, nularin penyakit. benar dok. Jadi gitu, iya. Berarti memang protokol kesehatan yang harus diterapkan di sekolah Ya, itu kalau misalnya offline kurang lebih sama ya dok ya sama protokol-protokol kesehatan di tempat-tempat umum bisa betul. pada biasanya. Kayak Betul banget. misalnya kapasitas ruangan dikurangi 50%, ventilasi udara diperbaiki, dan juga menjaga social distancing. Gitu Iya, ya dok ya. Tapi iya. kayaknya kita juga bisa nih dok untuk ngejaga kesehatan anak itu dari rumah, dari kitanya sendiri. Ya Oh, kan? pasti banget. Itu penting Nah, banget, betul. teman-teman di sini jangan khawatir karena Wings Group Indonesia itu punya semua produk yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan anak. Nih, kalau misalnya ada anak mau sekolah offline dari awal, kita udah bilang, deh, nih kita bisa pakai masker protektor maskernya itu 3 lapis, jadi aman banget buat dipakai di sekolah dan nyaman yang pastinya. Habis itu kita bekelin juga nih sama wet wipes Nuvo dan hand sanitizer Nuvo. Jadi mereka kalau misalnya males cuci tangan, bisa nih kita ajarin untuk pakai hand sanitizer dan pakai wet wipes-nya juga. Jadi tetap menjaga kesehatannya. Nah, selain itu, kita juga bisa bawain mereka WIS 24, yaitu disinfektan spray yang bisa bikin anak-anak itu menjaga kebersihan di sekitarnya juga. Misalnya mejanya, kursinya, alat tulisnya, tasnya, dan sebagainya. Jadi tenang aja, untuk menjaga kesehatan anak itu semuanya tersedia di Wings Group Indonesia. Ya kan, dok? Iya, Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dok ya. boleh. Sebenarnya dok, dalam percobaan pembelajaran tatap muka ini, seberapa pentingnya sih dok kita itu mempersiapkan kondisi kesehatan anak dari rumah? Aku rasa juga itu penting sekali ya, karena selain kita mempersiapkan protokol kesehatan, kemudian juga fasilitas yang disediakan sekolah selama PTM, kalau anak-anaknya juga secara fisik dia tidak sehat, ya tentu saja itu akan membuat problem juga gitu. Misalnya Hmm. kalau orang tua udah tahu nih anaknya sakit, ya kalau bisa berarti tidak disarankan untuk ikut PTM, tapi mungkin malah PJJ gitu ya. Karena kan sekarang sistem pembelajaran katanya udah namanya hybrid ya, dibilang hybrid. Ada Hybrid. PTM 50%, PJJ 50%. Kemudian juga saya Hmm. rasa dengan adanya fleksibilitas seperti itu sih, jadi sangat-sangat mungkin ya untuk orang tua juga mempersiapkan kesehatan anak di rumah. Jadi kalau udah tahu anaknya kurang fit badannya misalnya ya, Hmm. itu harus harus dijaga, jangan sampai dia ke sekolah terus menularkan teman-temannya. Nah, kemudian juga pesannya sih untuk menjaga kesehatan, satu yang penting harus vaksinasi ya. Kalau misalnya anak-anak usia sekolah, vaksinasi booster itu juga ada loh pada usia 5 tahun, 7 tahun. Jadi mungkin
parents atau orang tua di rumah harus ngecek lagi tuh buku vaksinnya. Coba dilihat tuh usia 5 tahun, 7 tahun udah diberikan atau belum. Jadi jangan sampai kita lupa memberikan vaksin, terus anak kita malah ketularan sakit yang harusnya bisa dicegah. Kemudian juga misalnya kalau di rumah anak kita aktivitasnya udah mulai banyak, ya jangan sampai kekurangan cairan misalnya, harus dikasih minum yang cukup. Makan makanan juga harus makanan yang bergizi ya, jangan dilupa dicukupin kebutuhan kalorinya. Terus kalau misalnya memang ada yang mengkhawatirkan atau ada yang, kok anakku kayaknya ada sakit yang aku nggak ngerti ya ini, please don't self-diagnose. Ya, langsung aja tanya ke dokter kesayangan kita semua gitu ya. Oke. Berarti emang penting banget ya dok, selain kita perhatiin protokol kesehatan, kita udah bilangin mereka untuk rajin cuci tangan, social distancing dan sebagainya, ngejaga kesehatan tuh juga penting banget ya dok ya. Dengan cara yang pertama pasti vaksinasi, yang kedua menjaga kesehatan di rumah, dan yang paling penting tadi kata dokter adalah menjaga cairan tubuh untuk tetap tercukupi. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang punya anak atau punya adik atau punya younger siblings gitu ya, kalian bisa ngajarin mereka untuk minum Isoplus, terutama teman-teman yang masih remaja nih, yang lagi aktif-aktifnya di sekolah, yang kegiatannya lagi banyak banget. Nah, untuk ngejaga cairan tubuh kalian tetap tercukupi, kalian bisa konsumsi Isoplus, karena Isoplus itu mengandung 7 ion yang diperlukan oleh tubuh. Kayak gitu dong. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebagai orang tua nih dok, sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan anak menjelang pengajaran tatap muka? Satu tadi udah kita bahas sih sebenarnya. Yang pertama adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi yang belum lengkap itu coba dilengkapi dulu, terutama untuk anak usia school age itu kan rata-rata di atas usia 7 tahun. Cuma jangan lupa untuk booster ada juga tuh untuk di atas 7 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya kalau buat anak yang udah berusia di atas 12 tahun ya tentu saja status vaksin COVID-nya gitu. Atau misalnya anak kita punya istilahnya kita bilang sakit komorbid ya. Komorbid itu adalah sakit pemberat. Nah, misalnya kalau pada kemarin yang menjadi perhatian kita di IDAI juga itu adalah anak-anak dengan kegemukan atau obesitas. Nah, jadi misalnya kalau misalnya anak kita udah, kita lihat nih secara fisik misalnya gemuk. Nah, kalau misalnya kita bingung, kita bisa konsultasi ke dokter anak. Dok, anak saya ini udah obes atau belum ya? Nah, karena kadang-kadang yang sering kita lupakan adalah pada anak-anak dengan punya morbiditas itu, sakit-sakit yang harusnya ringan itu malah bisa jadi berat. Gitu. Jadi misalnya pada anak-anak yang misalnya obes, dia sakit COVID, kemungkinan dia bisa menjadi lebih berat dibanding anak yang tidak obes. Nah, kemudian juga kadang-kadang orang tua suka nggak sadar ya, anak-anak usia remaja, tahu-tahu ternyata tensinya tinggi. Tahu-tahu, loh, kok anak aku tensinya 150-an ya, ternyata tidak pernah diperiksa sebelumnya. Jadi kondisi-kondisi komorbiditas itu juga harus diwaspadai oleh orang tua. Jadi yang pertama vaksin, terus yang kedua komorbiditas, kemudian yang ketiga ya tentu saja secara umum ya adalah nutrisi, kesehatan nutrisi, dan keempat adalah kesehatan psikososial. Nah, kesehatan psikososial ini juga tidak terlalu banyak disentuh ya, padahal selama fase pandemi, selama masa PJJ itu saya rasa banyak sekali anak yang mengalami masalah psikososial. Jadi misalnya yang mereka merasa bosen, terus mungkin yang dulu sifatnya tidak destruktif, terus sekarang sukanya marah-marah di rumah misalnya. Atau yang dulu jadi tidak gadget time-nya sehari mungkin hanya 4 jam, sekarang bisa 16 jam karena dia PJJ, alasannya PJJ main HP terus ternyata main. Nah, jadi itu kesehatan psikososial juga saya rasa orang tua udah harus bisa melakukan approach di sana, sehingga nanti waktu anak kita mau masuk sekolah, itu mereka juga siap gitu ya. Jadi bisa dikasih tahu misalnya, kamu jangan pakai masker ya. Nah, ini ternyata waktu mulai PTM, anaknya malah lupa diri, maskernya dilepas, main sama temannya gitu. Jadi saya rasa dari aspek psikososial juga sangat penting peran orang tua. Gitu. Oke, jadi tadi ada kurang lebih ada 4 aspek ya dok ya. Iya. Pokoknya ada yang dari kesehatan fisik sendiri dan juga ada yang dari kesehatan psikisnya dok ya. Iya. Memang kalau misalnya untuk anak-anak itu, menurut saya juga perlu banget sih dok untuk dipersiapkan kembali. Ini yang tadinya cuma ketemu ibu bapaknya, ketemu kakak adiknya, abis itu balik ke sekolah mereka ketemu lagi nih sama semua temen-temennya yang mungkin mereka belum sempat kenalan secara offline sebelum pandemi. Jadi biar nggak kaget harus kita persiapkan ya dok ya. Setuju. Betul. Oke. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya langsung nih dok. Kan banyak orang tua yang nanya nih dok,
sebenarnya gimana sih cara kita memberikan pengertian ke anak seputar protokol kesehatan yang harus dipatuhin saat pembelajaran tatap muka. Karena yang tadi dokter juga udah ceritakan, nanti misalnya di rumah kita udah ngomong nih, Dek, nanti di sekolah pakai masker ya, terus jangan bagi-bagi bekalnya sama teman-teman, tapi sampai sekolah udah ketemu teman-teman pengen main udah lupa diri, makannya jadi tuker-tukeran, pas istirahat Iya. nempel. Itu gimana sih dok kita cara mengedukasi anak kita untuk gak ngelanggar protokol tersebut? Jadi kita sebagai orang tua juga harus tahu anak kita itu dalam fase perkembangan psikologi di tahap mana gitu ya. Jadi misalnya kalau anak kita masih berusia di bawah 3 tahun, yaitu fase psikologis mereka untuk bisa mendengar komen itu ya mereka harus melihat contoh gitu. Nah, problemnya misalnya gini, kalau misalnya udah ada anaknya udah bilang, ah mama juga kayak gitu misalnya, mau juga masker dipakai di pulang ke rumah digantung sembarangan gitu misalnya. Ya kita harus merubah dari diri kita dulu, berarti kan kita harus kasih lihat dulu, oke kita adalah contoh yang benar gitu. Nah, kemudian yang berikutnya pada fase school age itu kan kita sudah mengenal sistem reward and punishment sebenarnya pada psikologi anak. Jadi saya, ya dong nanti kalau kamu pintar di sekolah, nanti pulang boleh deh mama kasih apa, misalnya diberiin apa sesuatu. Jadi ada rewardnya. Tapi kalau misalnya tidak menjalankan protokol kesehatan yang baik, nanti ada punishment. Karena memang untuk bisa memberitahu konsekuensi pada anak seusia school age ya, misalnya yang belum remaja itu kita cukup sulit. Kan kita nggak bisa, nanti kamu kalau sakit COVID dikurung loh misalnya seminggu loh di rumah nggak boleh ketemu teman. Ya, mereka belum bisa mikirin konsekuensi. Tapi mungkin pada anak yang remaja misalnya ya udah SMP, SMA, itu kita bisa ngasih tahu, kamu mau kayak kemarin misalnya sakit COVID, nanti nggak boleh ketemu orang 2 minggu, abis itu nanti harus sampai negatif dulu misalnya. Nah jadi cara approach-nya itu berbeda sesuai dengan usia sebenarnya. Nah jadi mungkin kalau misalnya parents juga bingung nih, aduh anak gue gimana ya cara kasih taunya, boleh konsultasi, boleh silakan. Kalau misalnya nggak mau ketemu dokter silakan konsultasi. Karena itu juga saya pikir satu hal yang perlu diketahui dan banyak orang tua yang nggak sadar kalau mereka itu nggak paham gitu. Bener. Iya, jadi emang sebenarnya ngedukasi anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan itu kelihatannya mudah ya dok ya, kayak cuman Kelihatannya gampang. kayak ngasih tahu aja kalau COVID itu berbahaya, terus nanti kamu bisa Iya. kena COVID dan diisolasi, itu mungkin kelihatannya cukup gitu dok ya. Tapi ternyata sebenarnya untuk anak dengan usia yang berbeda itu approach dan treatmentnya juga harus berbeda ya dok ya. Beda banget. Jadi itu yang harus teman-teman di rumah perhatikan ya. Kalau misalnya kalian punya anak umur balita, balita di atas 7 tahun lah ya dok ya, yang mau udah sekolah, jangan disamakan namanya mengedukasi mereka sama kakaknya yang udah SMA gitu dok ya. Iya. Karena yang kakaknya ngerti belum tentu nih adiknya yang masih kecil tuh ngerti kayak gitu. Betul banget. Oke. Nah, dan yang terpenting adalah kalau misalnya emang teman-teman di rumah itu ragu dengan cara mengedukasi anak kalian di rumah tentang protokol kesehatan saat sekolah tatap muka, kalian bisa langsung konsultasi ke dokter. Bener ya dok ya? Iya. Oke. Nah dok, kalau dari aku sebenarnya segitu aja dok kalau misalnya tentang tema kita hari ini. Kayaknya juga udah cukup mengedukasi juga ya dok. Nah tapi sekarang dok, aku akan ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah nih, yang udah penasaran banget. Udah ada beberapa pertanyaan tentang tema kita hari ini. Kita mulai aja ya dok ya, sesi Q&A-nya. Iya, boleh. Oke, yang pertama ini ada dari @kartini_clara. Katanya, bagaimana cara untuk menyiapkan mental anak untuk bisa kembali beradaptasi dari sekolah online menjadi sekolah offline tatap muka lagi dok? Kayak yang tadi kita udah omongin nih dok, yang gimana sih biar mereka tuh nggak kaget nih, yang tadinya gadgetnya di rumah sering, terus sampai sekolah ternyata harus melakukan aktivitas fisik, terus misalnya ketemunya cuman limited sama keluarganya, sekarang harus ketemu sama orang banyak. Gimana tuh dok cara melatih mentalnya dok? Jadi kalau misalnya yang mungkin baru mulai sekolah di masa post pandemi ya, jadi mereka tuh belum pernah merasakan sekolah offline sebelumnya misalnya. Nah itu berarti kita harus kasih tahu bahwa oh nanti kamu mau ke sekolah, nanti ada gurunya, kemudian ada aktivitasnya, kemudian juga nanti ada belajar ini belajar itu. Mungkin kita bisa ngasih tahu dari rumah pada anak-anak usia sekolah, karena memang dalam perkembangan psikologi seusia mereka itu yang mereka kenal adalah kayak reward. Nanti kalau kamu pintar di sekolah nanti bisa dapat hadiah loh, misalnya nilainya bagus gitu ya. Nanti gurunya bisa
apa ngasih hadiah misalnya atau ada pujian gitu segala macam. Nah, tapi kalau misalnya memang yang udah dulu sekolah offline kemudian sempat PJJ selama 1,5 tahun nih misalnya, saya rasa mungkin mental mereka yang dipersiapkan jangan lupa diri aja sih. Karena pasti kan happy banget tuh ketemu teman lama ya. Benar. Maksudnya udah ngerasain lagi sekolah mainnya gimana, ada ngerasain jam makan siang, udah ngerasain ada ekstrakurikuler gitu kan. Jadi Mm-mm. mungkin malah mereka dikasih pengertian kayak jangan lupa diri ya, tetap protokolnya diingat gitu. Hati-hati loh nanti kalau misalnya dilanggar nanti dihukum sama guru misalnya. Saya rasa juga Mm. pihak sekolah harus mempersiapkan adanya sistem uh, apa ya istilahnya reward and punishment juga. Jadi Mm. misalnya kalau ada anak yang melanggar protokol kesehatan, prokes yaitu harus ada konsekuensinya. Misalnya dia dimasukin di ruang karantina misalnya. Ya Mm. maksudnya karantina untuk menjaga jangan dia menularkan kepada orang lain gitu. Jadi saya rasa mentally mungkin lebih mudah mempersiapkan anak yang udah pernah sekolah Benar. terus lama PJJ daripada yang pertama kali nih misalnya anak baru mau masuk SD kelas 1 terus ketunda nih gara-gara uh, COVID kemarin, terus sekarang Mm. baru mulai PTM nih, kelas 2 SD gitu. Mm. Bingung deh masih, aduh gimana ketemu orang baru takut juga ya. Gitu begitu. Benar, 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 Dok. Gitu. Jangankan yang baru masuk SD nih, Dok. Misalnya ada anak yang baru pindah dari SD ke SMP, itu juga mungkin bisa mengagetkan ya, Ya, Dok ya, buat mereka, Dok. benar banget. Benar banget sih. Oke, kayak gitu ya untuk Mbak Kartini underscore Clara. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Lanjut nih, Dok. Ini pertanyaan menarik banget sih. Ini pertanyaan dari @dian_tri_iswandari. Dok, bagaimana kalau anak yang belum bisa vaksin itu udah diharuskan untuk PTM? Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk jaga imunnya si kecil? Nah, jadi memang mungkin kemarin parents juga banyak baca ya. Vaksin COVID itu memang baru kita anjurkan untuk anak di atas 12 tahun. Sebenarnya karena memang basis bukti ilmiah yang kuat itu baru untuk anak usia di atas 12 tahun. Oke. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa divaksin COVID, tentu saja sih kalau kita bilang di atas kertas atau tertulisnya secara teorinya ya tentu saja mereka mempunyai kerentanan yang lebih besar dibanding anak-anak yang udah vaksin. Nah, tapi jangan lupa tadi dengan kita memberikan vaksin-vaksin untuk sakit yang lain, yang booster yang tadi saya bilang ya usia 5 tahun, 7 tahun, kemudian 10 tahun, itu kalau dilengkapi semua penyakit vaksin untuk penyakit-penyakit tersebut, mudah-mudahan itu juga anak bisa lebih kuat untuk penyakit-penyakit tersebut. Dan misalnya kalau misalnya terkena COVID, ya jadi tidak terlalu ada komplikasi dari penyakit-penyakit yang lain gitu. Oke. Memang nanti untuk anak-anak yang belum vaksin itu untuk usia 12 tahun ke bawah, memang kan ada rekomendasi khusus ya. Misalnya nanti untuk sekolahnya juga harus dibagi antara PTM sama PJJ-nya itu mungkin dengan porsi yang kurang lebih sama. Jadi PTM-nya juga kalau nggak salah tidak lebih dari 2 jam. Cuma memang itu permasalahan karena guru-guru suka bilang, gimana dok satu mata pelajaran cuma disuruh 30 menit. Jadi ya tapi itu mungkin adaptasi perlahan demi perlahan ya. Mungkin kita nggak bisa langsung kembali seperti dulu. Jadi saya rasa cuma kita berharap mudah-mudahan untuk rekomendasi vaksin anak kelompok anak usia 5 sampai 12 tahun itu bisa segera di-approve dengan hasil penelitian ilmiah yang juga baik sehingga kita juga dalam memberikan program vaksin buat anak-anak Indonesia itu tidak ada rasa istilahnya ya was-was lagi gitu. Oke, berarti ini udah pasti akan memberikan manfaat dibandingkan risiko. Gitu. Okay. Bener-bener. Jadi intinya sebenarnya jangan takut buat divaksin ya dok ya. Dan emang kuncinya tuh kalau misalnya mau aman itu harus divaksin nih anak-anaknya. Kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya buat Mbak Diantri Iswandari. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini sebenarnya pertanyaan yang aku udah sering banget nih denger dok. Ini pertanyaan dari Irman Ryan Kaila. Katanya, dok, saat anak udah mulai sekolah offline itu, apakah perlu kita memakai double masker, dok? Iya, jadi untuk rekomendasi yang sesuai dengan rekomendasi dari WHO yang terakhir ya, dan masih belum berubah, itu memang untuk perlindungan yang paling baik adalah memakai masker bedah di dalam, kemudian masker kain di luar. Nah, itu masker kain di luar itu setiap pulang sekolah, tolong dicuci. Ya, jadi jangan diawet-awetin, disayang-sayang.
sebenarnya untuk penggunaan masker bedah juga kan kita selalu bilang itu kan single use. Jadi sekali pakai dibuang gitu ya. Dan saya rasa juga untuk kasus anak-anak kita, eh, saya rasa juga lebih baik dipakai satu kali dibuang ya, karena kita nggak tahu nanti mereka tuh misalnya ingusan, misalnya, aduh udah dilap pakai maskernya misalnya, atau tangannya kotor pegang masker begini. Jadi saya rasa memang lebih baik kita memakainya itu sekali pakai gitu. Tapi jangan lupa untuk masker kain yang di luar itu harus selalu dicuci setiap dipakai. Ya memang banyak pernyataan juga orang bilang, dok kalau misalnya maskernya sekali pakai buang, limbah dong. Nah itu mungkin yang sampai saat ini masih menjadi problem dan belum menjadi solusi ya. Cuma itu kita biarkanlah ada orang-orang lain yang bisa memikirkan hal itu. Dokter saya lebih mikir gimana kita meningkatkan kesehatan secara promotif, preventif, dan kuratifnya aja. Setuju. Gitu. Berarti Iya. emang sebenarnya dianjurkan ya dok ya untuk Iya. anak-anak yang udah mulai PTM Iya. itu pakai double masker. Jadi Iya. di dalamnya masker medis, di luarnya masker kain. Nah buat kalian nih kalau misalnya bingung sebenarnya masker apa sih yang bagus dipakai untuk anak-anak sekolah, kalian bisa pilih protektor dari Wings Group Indonesia. Karena masker protektor itu udah 3 lapis, dia nyaman, jadi bisa banget nih jadi pilihan untuk dipakai di PTM ini kayak gitu. Terus pesan dari Dokter Vici juga tadi, jangan sampai nih masker yang dipakai sama anak-anak kita itu overuse ya dok ya. Karena Iya. kita nggak pernah tahu tuh anak-anak pakai masker buat ngelap ingus, buat ngelap sisa makanannya. Jadi better kalau misalnya ke sekolah mungkin kita bawain spare yang cukup banyak ya dok ya. Iya, mungkin bisa dibawain spare. Terus jangan lupa kalau masker itu kan memang harus kita lihat dia itu medical grade atau not medical grade ya. Benar. Jadi salah satunya mungkin harus dilihat ada tulisan surgical mask gitu mungkin yang bisa dipakai di dalam. Karena memang anjuran dari WHO masker yang dalam itu harus surgical grade. Jadi surgical mask yang dipakai. Oke, sip. Oke, berarti mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Irman Ryan Kaila. Selanjutnya nih dok, pertanyaan selanjutnya dari @vimavimo. Dok, perlukah kita konsumsi ekstra suplemen dan vitamin agar anak itu tetap sehat bugar sebelum mereka kembali ke sekolah offline? Nah ini juga sering banget ditanya ya. Jadi kalau misalnya kondisi anak sehat, kami biasanya dari dokter anak pasti menganjurkan ya konsumsi vitamin itu sesuai dengan RDA aja. RDA itu artinya Recommended Dietary Allowance atau anjuran diet sehari-hari. Ya misalnya vitamin C yang kita butuhkan pada anak usia 7 tahun ya itu kita butuhnya mungkin cuma 30 sampai 50 mg per hari. Nah, itu harus dibedakan kalau misalnya anaknya dalam kondisi sakit. Misalnya ada anak yang sedang flu ya, misalnya flu biasa bukan COVID gitu, itu pasti juga akan kita anjurkan pemberian vitamin C-nya yang high dose. Jadi high dose itu udah range-nya di atas 100 sampai 500 mg. Jadi mungkin untuk pemberian mega dose vitamin C itu jangan sampai disalahgunakan juga ya, karena sebenarnya vitamin yang dosis tinggi mega dose seperti itu kalau tidak digunakan dengan baik ya sebenarnya satu kerugiannya apa dok? Satu kerugiannya misalnya ya vitamin itu akan dibuang. Terus yang kedua harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau ditanya ke kita apa ya dok vitamin untuk menjelang mau PTM ini ya dipenuhi aja kebutuhan gizi hariannya. Kemudian tolong kalau misalnya memberikan makanan kepada anak diperhatikan ya jangan memberikan makanan-makanan yang siap saji ya. Siap saji itu artinya processed food. Misalnya contohnya ya anak aku suka banget nih dok makan ya makan daging ini misalnya atau misalnya makan bentukan yang instan seperti itu ya kita juga tidak merekomendasikan. Cuma yang pasti untuk parents saya harus kasih tahu bahwa jangan terbuai gitu ya. Kalau pokoknya anak harus dapat vitamin ini. Nah kita harus lihat RDA-nya sehingga dalam memberikan vitamin juga kalau bisa memang harus konsultasi. Jangan sampai nanti aduh iya dok uang habis nih buat beli vitaminnya si Ade habisnya sampai 1 juta sebulan misalnya karena vitaminnya mahal ya. Kita juga tidak merekomendasikan kan kadang kalau misalnya udah kebanyakan dengar tetangga ngomong gini, dengar lihat di medsos seperti ini sehingga jadi salah kaprah semua. Sebenarnya kita yang butuhkan adalah vitamin sesuai dengan RDA saja. Gitu. Oke. Jadi intinya sebenarnya jangan terbuai. Misalnya tetangga anaknya minum vitamin ini, langsung beli dikasih buat anaknya. Iya. Vitaminnya ini nih, tambah ini, ditambah lagi ke anaknya. Yang paling penting adalah kita lihat komposisinya ya dok ya. Itu sebenarnya cukup convenient atau enggak untuk anak kita. Kalau misalnya bingung, langsung aja konsultasi ke dokter untuk nanya nih, apakah vitamin-vitamin yang kita berikan kepada anak kita itu cukup dan benar.
Bener ya dok ya Iya. kayak gitu ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Kak Vimo. Selanjutnya nih dok, tadi relate juga nih sama jawaban yang udah dokter kasih tentang PCR. Ini pertanyaan dari Riet Tanalia. Dok, apakah perlu si kecil rutin melakukan PCR saat bersekolah kembali di masa pandemi ini? Apakah PCR itu aman dilakukan untuk anak di bawah usia 77 tahun? 7 tahun. Ya sebenarnya PCR itu kan adalah suatu metode diagnosis ya. Jadi kalau dalam dalam istilah yang benar, pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis itu hanya dilakukan pada orang yang bergejala sebenarnya. Jadi tidak dilakukan sebagai alat screening. Beda ya. Screening itu Hmm. kita melakukan testing pada orang yang nggak sakit gitu. Tapi kalau testing itu kita melakukan pemeriksaan pada orang yang bergejala. Jadi misalnya contohnya misalnya kayak eh, ada orang kemalingan di taman gitu ya. Hmm. Terus habis itu ada 3 tersangkanya pakai jaket coklat, celananya jeans. Nah kita kumpulin misalnya ada 10 orang yang nggak pakai jaket coklat celana jeans kita buang dong. Nah itu Hmm. sama. Jadi seperti orang yang punya gejala yang baru kita testing. Kalau misalnya nggak perlu. Nah cuma dalam fase masa-masa pandemi seperti ini memang kemarin alat PCR pun akhirnya dipakai sebagai screening karena memang tingkat akurasinya tinggi. Hmm. Nah, cuma memang harus ditekankan bahwa pada masa yang sekarang di mana kasus landai, sebenarnya sih pemeriksaan PCR dilakukan pada pasien-pasien yang bergejala saja seharusnya. Gitu. Cuma memang ada beberapa institusi ya kita ya seperti tahu kita misalnya sekarang penerbangan harus pakai PCR lagi ya itu kan Hmm. peraturan yang sudah ditetapkan jadi kita tidak bisa melawan. Jadi tapi intinya saya rasa parents harus tahu bahwa pemeriksaan PCR itu sebenarnya adalah alat diagnostik gitu ya. Jadi biasanya dipakai pada pasien-pasien yang punya gejala. Kalau misalnya tidak bergejala, ya kita cukup melakukan swab antigen misalnya seperti itu. Oke. Nah kemudian kalau ditanya aman, ya aman aja sebenarnya karena PCR itu tidak ada bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh ya. Jadi cuma proses pengambilannya aja. Dan sekarang pun juga ada kit yang bisa diambil dari nasal ya, dari Oh iya. rongga hidung. Cuma mungkin tingkat akurasinya juga tidak sebaik yang diambil di nasofaring. Tapi kalau ditanya aman ya aman, nggak ada masalah kok. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin PCR, baik atau enggak PCR rutin untuk anak itu, sebenarnya kita balik lagi ke konsep kalau PCR itu Iya, adalah alat bukan alat diagnostik. yang ditujukan untuk orang-orang yang bergejala gitu dok ya. Sebenarnya seperti itu, iya. Hmm. Cuma kadang ada ini juga sih Mas Asraf, kalau ada orang tua yang eh, apa ya, jadi anxious ya. Anxious itu Hmm. artinya panik, cemas misalnya. Khawatir. Cemas banget nih anak aku habis pulang, jadi tiap pulang aku PCR dok. Hmm. Ya silakan aja sih, maksudnya kalau Hmm. secara ekonomi mampu dan dapat melakukan ya nggak masalah sebenarnya. Oke. Cuma perlu diingat bahwa interpretasi hasil PCR itu kan harus kembali ke dokter. Jadi misalnya ada hasil positif dengan nilai CT yang tinggi misalnya, terus orang tuanya panik, ya please. Jadi kita bilang sih jangan cari perkara sih sebenarnya. Hmm. Jadi kalau bisa memang ada sesuatu hasilnya paling nggak harus tetap interpretasinya di konsul ke tenaga kesehatan gitu, ke dokter Oke. ataupun misalnya ke ya ada dokter di sekolah misalnya atau gimana. Jadi Hmm. yang penting jangan overuse juga ya buat itu. Oke. Jadi di tes PCR itu bisa dilakukan aman dan yang terpenting dilakukan sesuai porsinya gitu ya dok ya intinya ya. Iya, sesuai porsinya betul banget. Oke. Begitu ya berarti untuk Mbak Riet Tanalia. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini Iya. dari Mentari Dermawan. Hmm. Kata Kak Mentari Dermawan, aspek-aspek apa aja yang harus diperhatikan dok jika seorang anak sudah diwajibkan kembali ke sekolah? Dan apa saja persiapan yang harus dipersiapkan anak supaya mereka tetap aman di sekolah nih dok? Ini mungkin repetisi dari jawaban kita Iya, tadi. nggak apa Ya, ada dok. kita coba Hmm. ulang ya. Kalau misalnya Hmm. dirangkum, ya persiapan yang pertama mungkin persiapan fisiknya. Nah, persiapan Benar. fisiknya itu kita bagi ya dari APD-nya, dari masker. Misalnya masker yang dipakai tadi harus ada masker medical grade, kemudian dilapis dengan masker kain, ya. Kemudian misalnya kalau ada orang tua yang memberikan face shield itu nggak masalah, silkan aja. Atau mungkin memakai kacamata dummy ya pada anaknya pakai kacamata seperti itu. Hmm. Kemudian lengkapi anak dengan hand sanitizer, dengan tisu basah, tisu kering di tasnya ya, sehingga kalau misalnya memang kena percikan itu bisa segera dicuci tangannya, atau mungkin segera bisa diusap, dibersihkan. Nah kemudian juga untuk fisiknya anaknya harus sehat, ya tadi lengkapi vaksinasi
penyertanya kalau misalnya anaknya belum bisa vaksinasi COVID, kalau misalnya belum sudah pada usia di atas 12 tahun ya vaksinasi COVID harus dilakukan. Nah, kemudian juga kalau misalnya anak kita bergejala, sakit di rumah, ya tentu saja jangan kita suruh sekolah gitu. Ya, jadi harus kita sampaikan di rumah, oke gurunya ini kita PJJ dulu aja deh, anaknya agak pilek misalnya gitu ya. Jadi jangan kita membuat keresahan di sekolah. Nah, kemudian secara mentalnya harus kita tanamkan gini, apa yang harus kamu lakukan dan apa bahayanya kalau misalnya kamu tidak mengerti protokol kesehatan gitu ya. Tergantung dengan usianya tadi. Ingat, kalau misalnya usia masih school age, usia 7 sampai 10 tahun ya, mungkin yang mereka kenal yang lebih melekat di kepala mereka itu dengan sistem reward and punishment. Tapi untuk anak yang lebih besar secara seperti anak remaja ya mungkin kita bisa kenalkan yang namanya konsekuensi gitu. Oke, itu ya berarti untuk Kak Mentari Dermawan. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Jadi memang ada persiapan secara fisik dan secara mental juga dok ya, intinya kalau misalnya seorang anak itu mau kembali lagi ke sekolah secara offline. Oke, kita ke next questions. Ini sebenarnya pertanyaan menarik banget nih dok. Ini dari Mbak Aliska Wulandari. Dokter, anak riwayat autoimun sebaiknya homeschooling atau sekolah tatap muka di masa pandemi ini ya? Jadi anaknya punya autoimun itu. Oke. Jadi untuk autoimun itu kan banyak banget ya. Saya kita bilang sih kalau listnya penyakit itu banyak sekali. Ada yang dari sangat berat, ada juga yang tidak terlalu berat sebenarnya. Nah, cuma pada intinya memang pada pasien-pasien dengan terbukti autoimun, itu memang kita belum bisa memberikan vaksin COVID. Untuk sementara ini ya, apalagi yang memakai obat-obat khusus seperti obat imunosupresan namanya. Nah, sehingga kalau ditanya sekarang, saya tidak bisa memberikan jawaban secara general, tapi yang bisa saya jawab adalah tentu saja harus periksa kembali ke dokter anak langganannya atau kesayangannya, kemudian ditanyakan kepada beliau, apakah kondisi anak saat ini dapat mengikuti PTM atau tidak. Karena bisa saja penyakit autoimun hanya riwayat misalnya, ya, atau bisa saja penyakit autoimun yang hanya manifestasinya di kulit, misalnya seperti itu. Bisa sangat berbeda dengan anak yang misalnya autoimunnya sakitnya di ginjal. Ya, jadi dengan istilah kita bilang burden of disease yang beda, tentu saja consideration dari SPA-nya atau dokter spesialis yang merawat pasti akan berbeda juga. Ya, misalnya kalau ditanya ke saya, dok pasien saya sakit lupus nih boleh nggak PTM? Saya bilang ya nggak usah, PJJ aja deh untuk sementara gitu. Jadi tergantung banget dari burden of disease dari penyakit anaknya sendiri sih kalau menurut saya. Oke. Berarti emang sebenarnya autoimun itu balik lagi kita nggak bisa membuat jawaban sendiri ya dok ya. Itu emang harus ditanyakan kepada dokter anak. Jadi sebenarnya yang bisa mendesain anak itu aman untuk sekolah offline atau enggak saat dia mengidap autoimun itu sebenarnya dokter ya dok. Iya. Betul banget. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Aliska Wulandari. Jadi anaknya better dikonsultasikan dulu nih ke dokter sebelum decide mau homeschooling atau mau ikutan PTM. Oke, gak kerasa banget nih dok. Kita udah harus menutup sesi Q&A kita. Udah selesai Q&A dari viewersnya. Untuk teman yang belum sempat kejawab pertanyaannya jangan sedih ya. Oke, kita mau review lagi nih apa aja yang udah dikasih tahu sama Dokter Vicky. Jadi memang sebelum anak itu sih kita bisa katakan siap untuk ikutan sekolah secara offline lagi, memang ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikutin dan penuhin secara tepat ya dok ya. Yang tadi yang paling saya ingat dari penjelasan Dokter Vicky adalah kalau mempersiapkan anak sebelum PTM itu ada dua, secara fisik dan juga secara mental. Jadi selain kita persiapkan kesehatannya, kita pastikan mereka punya kit yang cukup untuk menjaga kesehatan mereka di sekolah, kita juga harus mempersiapkan mental mereka untuk ketemu sama teman-teman banyak dan memahami nih seberapa pentingnya sih menjaga kesehatan dan protokol kesehatan di saat mereka ketemu lagi sama teman-temannya di sekolah. Nah, jadi tetap jaga kesehatan dan kebersihan si kecil di rumah. Kalau misalnya kalian bingung, Wings Group Indonesia itu udah punya semua kit yang kalian butuhkan untuk menjaga kesehatan anak kalian kalau misalnya udah mulai lagi sekolah offline. Nih, dari di rumah, untuk anak-anak yang remaja yang aktivitas sekolahnya udah balik lagi nih ke awal. Yang kegiatannya full, yang sekolahnya full day, itu kalian bisa
anjurkan untuk konsumsi minuman Isoplus, yaitu minuman isotonik yang mengandung 7 ion yang berguna untuk tubuh, dan juga dan yang paling istimewanya nih dok, Isoplus ini mirip dengan cairan tubuh. Jadi kalau misalnya anak-anak kalian yang remaja yang udah beraktivitas kembali, itu minum Isoplus ini mudah banget diserap sama tubuhnya. Jadi cairan tubuhnya tetap terpenuhi. Udah kita siapkan nih kesehatan di rumahnya, udah kita pastikan cairan tubuhnya terpenuhi. Kalian juga harus ngebawain anak-anak kalian dengan hand sanitizer, wet wipes, masker, dan juga disinfektan. Nah, kalian bisa nih ngebawain anak kalian Nuvo hand sanitizer. Karena Nuvo hand sanitizer itu mengandung 70% etanol berkualitas yang terbukti ampuh membunuh kuman serta dilengkapi dengan moisturizer untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi kalau misalnya anak kalian di sekolah sering banget tuh pakai hand sanitizer, pakai Nuvo ini nggak akan bikin tangan anak kalian itu kering karena udah ada moisturizernya dong. Dan yang paling istimewanya adalah si Nuvo hand sanitizer ini bisa membunuh kuman dalam 10 detik aja dong. Jadi habis makan, kalau mau buru-buru pakai Nuvo hand sanitizer ini aman banget. Nah, udah pakai hand sanitizer nih, anak-anak kalian juga bisa menambah proteksi dirinya dengan pakai wet wipes. Nuvo wet wipes ini mengandung bahan aktif yang terbukti dapat menghilangkan kotoran dan membunuh kuman dalam 10 detik juga dok, sama kayak Nuvo hand sanitizer. Nah, si Nuvo wet wipes ini dok, istimewanya adalah dia diformulasikan tanpa alkohol dan mengandung ekstrak aloe vera. Jadi tetap aja nih, kalau misalnya pakai wet wipes-nya terus, tangan anak-anak kalian nggak akan kering. Dan yang paling penting adalah ini bukan cuma buat anak-anak, bisa buat orang dewasa juga. Kalian bisa pakai masker Wings Care Protector. Karena masker Wings Care Protector ini itu udah 3 lapis, dia nyaman, udah terbukti juga melindungi dari kuman secara efisien, dan juga dia itu sudah melalui tes yang namanya BFE, yaitu Bacterial Filtration Efficiency. Jadi aman banget kalau misalnya bingung mau pakai masker apa, kalian pilih aja Wings Care Protector. Oke? Nah, udah bawa masker, udah bawa wet wipes, udah bawa sanitizer, jangan lupa juga kita bawa ini disinfektannya untuk membersihkan daerah sekitar anak-anak. Kalian bisa pilih WIS24, Disinfecting Spray and Clean, untuk membersihkan permukaan dari debu, kotoran, dan juga virus dan bakteri. Nah, si WIS24 ini udah lolos pengujian oleh lembaga kesehatan di Amerika dan teruji membunuh virus SARS-CoV-2, human coronavirus, H1N1, rotavirus, dan norovirus. Jadi jangan ragu-ragu lagi kalau misalnya kalian mikir bawa disinfektan apa ya untuk anak-anak di sekolah, untuk tasnya, untuk alat tulisnya, mejanya, kursinya, dan sebagainya. Kalian bawa aja WIS24 untuk anak-anak kalian. Nah, nggak nyampe di situ, anak-anaknya udah pulang, sampai rumah, kalian harus cuci seragam mereka dengan deterjen yang tepat nih. Nah, kalian bisa pilih Soclean Antisep, yaitu deterjen pertama di Indonesia yang menggabungkan deterjen dan protection, yaitu disinfektan. Nah, si Soclean Antisep ini dok, ini efektif banget membunuh kuman dan virus yang menempel di pakaian. Dan yang istimewanya adalah Soclean Antisep ini membunuh dan membasmi kuman itu jauh lebih cepat daripada deterjen lainnya. Nah, jadi pokoknya jangan lupa teman-teman jaga kesehatan anak-anak kalian. Jangan lupa dibawain produk-produk dari Wings Group Indonesia jadi mereka nih aman nih. Kalian nggak perlu anxious lagi kalau misalnya anak-anak kalian sekarang sekolahnya udah mulai offline lagi. Tenang aja kalau misalnya kalian udah ngebawain semua produk Wings Group Indonesia. Nah, jangan lupa juga follow akun Wings_Indonesia untuk informasi lebih lengkap lagi seputar produk-produk yang tadi udah aku mention sedikit. Oke? Nah, ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu nih dok, pasti sama penonton kita dari tadi. Saatnya kita mengumumkan giveaway. Tadi kan waktu awal saya udah ngejelasin bahwa 6 penanya beruntung akan mendapatkan voucher Sodexo senilai 1 juta dan juga saldo digital senilai 200.000. Lumayan banget dok ya. Lumayan banget ya. Lumayan banget. Nah, giveaway ini dipersembahkan dari Wings Group Indonesia. Nah, berikut 6 pemenangnya nih, saya sebutin ya.
Ini mungkin dua dari pemenangnya bisa saya dan dokter aja kali ya. Lumayan banget nih dok soalnya Waduh, giveaway-nya nih. jangan nepotisme nih kita. Oh, bener juga, berarti harus viewers Iya, aja dok ya. viewers Oke, aja deh. oke. Yang pertama pemenangnya adalah @dian_tri_iswandari. Yang kedua ada @vimavimo. Yang ketiga ada @rietanalia. Yang keempat ada @mentari dermawan. Yang kelima ada @aliska wulandari. Dan yang terakhir ada kartika_clara. Selamat buat para pemenang yang tadi udah nanya. Terima kasih untuk partisipasinya juga di Halodoc Talk Live kali ini. Tadi pertanyaannya benar-benar berguna banget ya dok ya, bermanfaat banget ya dok ya. Pasti dokter juga sering banget tuh ya dapat pertanyaan-pertanyaan serupa saat lagi konsultasi sama ibu dan ibu di rumah sakit ya dok ya. Iya, betul Jadi banget. beruntung banget nih kalian yang bisa nanya sama dokter Vici kali ini. Nah, untuk 6 nama pemenang yang tadi udah saya umumkan, nanti akan ada tim Halodoc yang hubungin DM kalian untuk mekanisme pemberian hadiahnya. Oke? Jadi jangan lupa dicek terus DM-nya. Nah, gak kerasa banget nih dok, kita udah mau 1 jam dok. Oh iya. Untuk ngebahas tadi persiapan anak kembali sekolah offline bersama Wings Group Indonesia. Nah dok, sebelum kita udahan nih dok, ada nggak sih pesan-pesan untuk para viewers yang anak-anak ini mau menjalankan sekolah offline dok? Iya, jadi tetap kembali ke dasarnya tadi ya, persiapannya itu tidak hanya dari fisik, tapi juga harus dari mentalnya. Karena juga dalam mempersiapkan anak sekolah itu, tentu saja kita harus ingat bahwa proses pendidikan itu merupakan salah satu hak anak. Gitu. Jadi mungkin kita mau dia sehat, tapi kalau misalnya anaknya tidak mendapat pendidikan yang layak, kita tentu saja nggak bisa menjamin nanti kalau misalnya di masa depan dia mau jadi orang yang seperti apa gitu. Benar. Nah, jadi tolong untuk kepada parent semua, ya, jadi mempersiapkan anak itu harus secara fisik dan mental. Dan kemudian juga kalau misalnya memang proses-proses pemeriksaan yang seperti tadi disebutkan, itu melakukan PCR setiap minggu, atau melakukan antigen tiap hari, misalnya tiap pulang sekolah, itu memang kebijakan dari masing-masing orang tua. Cuma kita punya istilahnya anjuran-anjuran yang bisa dibaca. Banyak sekarang memang kita bisa baca di medsos, gimana sih anjuran pemeriksaan PCR yang seharusnya, gimana sih pemeriksaan antigen seharusnya. Tapi kalau misalnya memang mau dilakukan, ya itu terserah kepada orang tua, karena memang itu adalah kembali ke peraturan rumah tangga masing-masing istilahnya ya. Nah, tapi mungkin saya juga punya slogan sih yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang ikut edukasi ya. Itu memang better be worried than felt sorry later gitu ya. Benar. Jadi kalau misalnya menemukan suatu hal yang mengganjal, yang kayaknya kok rasa hatiku nggak enak nih, anakku habis ketemu sama siapa tadi ya, misalnya habis pilek ya, silakan aja lakukan PCR. Atau misalnya lakukan tracking misalnya. Karena kita juga sangat mempertajam yang namanya 3T dalam memulai PTM ini, yaitu adalah melakukan testing, tracking, dan treatment. Jadi pada semua anak sekolah yang mempunyai gejala, kita akan melakukan testing, kemudian jika hasilnya positif, kita melakukan tracking, dan tentu saja nanti anak yang sakit itu kita akan melakukan treatment atau pengobatan. Jadi pada prinsipnya juga kita udah siap-siap juga nih sebagai dokter anak. Waduh, mau mulai PTM nanti anak yang sakit pasti akan lebih banyak jumlahnya daripada sebelumnya. Itu. Jadi pesannya ya better worry than felt sorry aja nanti. Better worry than felt sorry. Sorry. Oke, itu keren banget tuh. Itu bisa dijadikan lead tuh buat orang tua di rumah yang mungkin merasa anxious kayak atau merasa kayak gue tuh lebay gak sih kalau misalnya ngelakuin ini, aku tuh berlebihan gak sih kalau misalnya ngelakuin untuk anak. Better worry than felt sorry gitu kata dokter Vici. Oke. Terima kasih banyak untuk Dokter Vici nih yang udah nyempetin waktunya pada malam hari ini untuk ngedukasi kita semua dan ngasih semua informasi yang penting untuk menjaga kesehatan si kecil sebelum mereka kembali ke sekolah. Nah, aku juga mau ingetin juga nih buat teman-teman yang tadi udah nanya di kolom komentar tapi belum terpilih, belum terjawab pertanyaannya, jangan sedih, jangan kesel karena kalian tetap bisa tanya pertanyaan-pertanyaan kalian sama Dokter Vici lewat Halodoc. Tinggal buka aplikasi Halodoc dan cari nama Dokter Vici, langsung bisa konsultasi secara langsung sama Dokter Vici. Oke, pokoknya tenang, ada Halodoc. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Vici.
Semoga sehat-sehat selalu di kegiatannya Ya, yang udah sama-sama. mulai offline lagi. Kita sampai di sini dulu. Halo Dok Talk live bersama Wings Group Indonesia-nya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan untuk teman-teman di rumah. Stay safe, stay at home semuanya. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan sehari-hari. Dan sampai jumpa di Halo Dok Talk live selanjutnya. Oke, kita pamit ya Dok. Ya, See thank you. you. Thank See you. you.